selamat malam dan selamat malam minggu pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya dan juga teman-teman saya yang ada di sini kembali bertemu dengan pemirsa. Dan tentunya malam ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dua orang bintang tamu yang tentunya akan membawa kisah-kisah inspiratif dan cerita-cerita yang mungkin belum pernah kita dengarkan sebelumnya. Tentunya bersama saya Lolita Agustin. Saya Sere Kalina. Dan saya Nadia Mulya. Saya Balkis Manisang. Dan saya Olga Lydia. Bintang tamu kita yang pertama, kalau di dunia hiburan kan ada istilah triple threat. Jadi multi talenta tuh, ini quadruple threat. Wow. Bisa melakukan 4 hal sekaligus. Wow. Dia adalah model, aktris, penyanyi dan juga politisi. Nah, kira-kira kalau saya menyebut ini kan udah mulai mengerucutkan ya. Tapi kalau saya menyebut salah satu hit singlenya pasti semua orang pasti tahu. Apa tuh? Seperti apa kira-kira? Coba kita dengarkan lagu yang bisa melambungkan namanya. Tanpa undangan diriku kau lupakan, tanpa putusan diriku kau tinggalkan, tanpa bicara kau buatku kecewa, tanpa berdosa kau buatku merana. Ku tak percaya dirimu tega, nodai cinta, hianati cinta. Oh, ku tak percaya dirimu tega, nodai cinta, hianati cinta. Terima kasih. Silakan duduk. Aduh. Apa kabar Teh? Apa kabar Teteh? Saya ketemu perempuan-perempuan cantik semua, cerdas. Saya rasanya jadi tua nih. Sumpah Teteh Kelihatan suaranya. banget nih muda semua. Mohon maaf ya, Teteh udah ngaca belum sih? Iya. Apa sih rahasianya Teh tetap awet muda, awet cantik? Apa ya? Nenek saya selalu ngajarin hati itu akan membawa kita, apakah kita akan menjadi ke bawah positif atau ke bawah negatif gitu. Jadi kalau hati kita positif, ikhlas menerima kehidupan apapun yang ada di mata kita, mungkin itu akan membuat kita menjadi lebih tenang dan menjalaninya juga menjadi lebih tenang. Karena cantik itu ada 2 macam Teh, cantik dari sananya sama cantik dari dananya. Nah, Teteh tuh cantik dari sananya. Oh, Masya Allah, amin. Oh, karena jadi Dana jadi anggota DPR mah nggak ada nyamuk. Oke Teh, lagu Tenda Biru nggak mungkin nggak ada yang hafal. Alhamdulillah. Itu tahun 96. Ya, betul. Itu terjual 1 juta kopi. Betul. Terus mendapatkan penghargaan apa aja Teh, inget nggak? Jadi penghargaannya itu HEDX Award sebagai lagu terpopuler dan penjualan tertinggi. Pada saat itu kan masih kaset ya. Dapat penghargaan juga platinum di Malaysia, karena peredaran di Malaysia juga mencapai 1 juta kopi. Alhamdulillah. Teh di sini kan mengawali karir dari gadis sampul Iya, ya betul. gitu. Jadi itu cerita dong gimana sih awalnya gitu. Dari kecil saya paling nggak suka difoto. Jadi foto-foto saya lagi kecil tuh, ini masih muda Masa sih, banget Teh? ya, SMP Iya. kelas 2. Pergilah sama teman saya pulang sekolah, inget banget. Ada beberapa majalah pilihan, terus kata teman saya, ada formulir, ayo cepetan Gi. Ngapain, udah bukan model, apalagi orang suka bumi gitu kan. Ayo cepet. Akhirnya pergilah ke satu tempat, foto 2.500 model, satu jepretannya, satu pose. Dengan pegang begini, ini keren. Ya udah dikirimin dengan PD. Tante saya bilang waktu itu, udah nggak usah dipikirin, kalau Allah bilang jadi mah jadi katanya. Sampai akhirnya masuk finalis. Wow. Semua terus kemudian heboh maksudnya gini. Ayah saya juga nggak mau saya jadi artis. Ayah saya almarhum. Nanti kamu lupa sekolah, tapi perjanjiannya harus lulus S1 dan sekolah SMA sampai selesai di Sukabumi, tidak boleh pindah ke Jakarta. Oh, tapi tiap pemotretan itu dari Sukabumi ke Jakarta? Ya udah pulang pergi. Jadi setelah sekolah berangkat atau kadang-kadang sekolah setengah hari, berangkat setiap weekend. Kalau libur saya ngejar waktu ketinggalan saya karena misalnya absen dan segala macam. Itu diatur banget oleh om saya, karena pada saat itu orang tua saya juga ayah saya terutama bilang manajer nggak boleh ikut manajer artis apapun, boleh harus diurus sama om saya almarhum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berjasa dalam, kok aku jadi sedih ya? Orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya, dalam perjuangan kehidupan saya dari umur 15 tahun sampai
Saya jadi anggota DPR lah ya. Nenek saya udah nggak ada. Om saya yang jadi manajer juga udah nggak ada. Ayah saya duluan dari tahun 94 juga udah nggak ada. Jadi orang-orang kuat yang mendidik saya untuk menjadi orang kuat dan seperti sekarang ini saya, semuanya udah nggak ada. Alhamdulillah Allah masih mempertahankan satu pintu surga yang saya miliki saat ini. Ibu saya masih ada. Jadi kehidupan saya masih penuh dengan arahan-arahan, nasihat-nasihat dari ibu saya dan terlebih doa dari orang tua menurut saya itu paling baik untuk menjalankan kehidupan. Tapi berarti berkat doa mama dan orang-orang terdekat Teteh ya, yang menghantarkan Teteh untuk meniti karir, bahkan sampai memenangkan Piala Vidya di tahun 1997 ya, sebagai pemeran pendukung terbaik dalam Festival Sinetron Indonesia. Dan yang menariknya ini, katanya aktingnya itu ditampar sama Tante Christine Hakim. Itu benar ya? Aduh Teh. Katanya sampai nangis karena ditampar beneran gitu. Betul, menurut saya momen saya ikut produksi Bukan Perempuan Biasa itu adalah momen di mana saya bisa belajar acting secara mendalam dengan Ibu Christine Hakim. Jadi ceritanya saya marah karena saya nggak dikasih tahu bapak saya siapa. Terus dia ngerasa sebagai ibu jangan banyak bicara, pak gitu kan. Udah beneran ceritakan bu, keprak. Itu saya kaget, bak. Langsung beneran jadi demi Allah beneran itu sakitnya ya Allah ya Rob, nggak pernah digituin sama ibu saya aja kagak pernah. Tapi kan saya ingat omongannya Mbak Yayang Senur, nggak boleh cut, harus selesai dalam. Jadi saya mempertahankan emosi saya itu bener-bener yang nangisnya karena memang sakit, tapi harus kontrol emosi sesuai dengan arahan sutradara gitu kan. Udah begitu cut semua tepuk tangan, yeay bagus banget, ibu bangga sama kamu kata Bu Christine. Bu tadi kan perjanjiannya nggak mau beneran, tapi bagus kan, ya bener kan, everybody bagus kan katanya. Untung one take oke. Itu beneran. Tapi alhamdulillah itu momen terbaik, apalagi ketika dinobatkan dapat Piala Vidya, lebih membahagiakan lagi. Tapi Teh Desi, ini kan filmnya banyak banget, sinetronnya banyak banget. Kalau menurut Teh Desi, dari segitu banyak lawan main, yang lawan jenis gitu, yang mana yang chemistry-nya paling dapet? Wow, Banyak banget ya. Siapa? siapa ya? Primus ya. Karena gini, bisa dapat chemistry sama Primus itu karena sutradaranya cerewet banget. Cerewet banget. Siapa gitu. Teh? Saudara? Bang Maruli Ara. Oke. Beliau itu sangat intens untuk membuat saya dan Primus itu benar-benar kayaknya membuat orang terhanyut gitu lah kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu ada satu adegan dia harus kayak misalnya memegang mengelus pipi gitu kan, mungkin harus pakai rasa gitu. Jadi kalau di close up kan tangannya kelihatan ya, kalau cuma bluk gitu doang. Misalnya kan antara mengelus gini dengan melus ngek gitu kan. Nah Primus tuh tipe yang begini. Terus sutradaranya, "Hei, ini ceritanya lu jatuh cinta sama dia. Masa begini?" katanya. Jadi itu latihan lah. Jadi adegan yang robek baju yang ada di video klip itu adegan yang dilakukan dalam jam 2 kali. 1 harian penuh gagal, pending 1 minggu, ketemu lagi minggu depannya baru bisa berhasil. Bener gak sih jadi salah satu puncak suksesnya karir Teh Desi dengan bayaran aktris termahal di Indonesia? Aduh itu mah dapur ah. Tapi bener gak Kan jadi aktris kalau termahal menurut di saya mah Indonesia? tentunya lebih tinggi dari sebelumnya kalau standarnya saya. Tapi kalau parameternya artis-artis yang mereka saya nggak tahu dapurnya orang. menurut produser demikian. Cuman kan buat saya mah yang terpenting orang senang. Kalau ternyata itu benar adanya alhamdulillah. Ini kan jawaban Teh Desi sekarang kan. Kalau ditanya waktu itu sebagai pemain sinetron dengan bayaran termahal. Kalau dulu pasti jawabannya no comment. Tapi bisa juga ya. Tahu aja di mana dia. Teh Desi itu gimana dengan memiliki predikat seperti itu di antara wartawan infotainment? Itu memang sebenarnya tuh sampai kata no comment tuh keluar karena udah gemes banget tuh atau emang? Saya tuh tipe orang yang mungkin nggak suka sharing urusan pribadi. Sampai sekarang aja saya nggak punya media sosial. Karena memang saya nggak suka. Bukan karena saya hebat. Ya nggak suka, gimana ya ngomongnya ya. Terus saya melihat dari parameter, dari kacamata saya tuh, apa pentingnya satu, apa kewajibannya, undang-undang mana, aturan mana yang mengharuskan saya bercerita gitu loh. Urusan pribadi apalagi gitu kan. Makanya saya selalu bilang,
daripada ini jadi fitnah, jadi gibah, mendingan saya bilang no comment, udah lebih aman. Cuman kan om saya pada saat itu mungkin menjembatani saya untuk bisa lebih fleksibel dalam menyikapi kebutuhan teman-teman pers. Nah, kasih masukan juga Teh, karena gini, kita juga tahu Teteh kan sangat tertutup soal kehidupan personal. Ya. Nggak sedikit pasti yang nanya, Teteh tuh gimana sih hubungan percintaannya, asmaranya? Jadi pertama, kalau saat ini saya sebagai anggota DPR, kemudian saya juga dituntut untuk sharing apapun dalam kehidupan saya, I have no problem. Jadi nggak akan saya no comment gitu ya. Tapi kalau dulu saya jadi artis, saya menilai bahwa saya berhak untuk memiliki konteks itu gitu. This is my life. Saya tidak pakai uang APBN gitu kan. Saya tidak pakai kebijakan-kebijakan yang bisa berdampak kepada manusia lain ataupun orang-orang lain, masyarakat lain. Jadi saya tidak memiliki kewajiban gitu. So that's why I really keep Jaga holding itu that prinsip gitu. Tapi kalau sekarang berbicara tentang masalah pribadi saya ditanya karena sekarang posisi saya sebagai anggota Milik DPR. rakyat Teh. Kan lanjut lagi nanti. Ya. Ini mah untuk para perempuan, untuk pemirsa perempuan, saatnya perempuan berbicara tentunya penting banget kayaknya di usia saya nggak terlalu ngoyo gitu. Ada syukur, enggak juga ya sudah. Makin penasaran ini filter-filter selain anak dan yang lain-lain ini mungkin masih ada kali ya kalau misalnya dalam masalah cari jodoh gitu buat Teh Desi. Nah, kita lanjutin perbincangan kita ya Teh ya. Tapi saatnya perempuan bicara. Video yang tadi ya, Teteh mengatakan nggak ngoyo gitu ya. Tapi kalau ada yang mau dikenalin silakan. Tapi kriterianya nih ya, kriterianya seperti Christian gitu loh, silakan. Tapi kriterianya harus melewati 4 filter, ya kan? Atau ada filter yang kriteria lain? apa lagi nih? Pasti saya lebih prefer kalau Allah takdirkan dapat jodoh duda ya. Karena kan saya sudah tidak muda lagi, lalu kemudian juga saya tidak berpikir untuk ingin punya anak lagi, itu juga kan menjadi filter lain. Kalau kata mama, ya ada lo bating persyaratan manggeus we teu kudu sorangan we hirupna. Udah kalau kebanyakan persyaratan hidup aja sendiri katanya. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai kesibukannya Teteh nih ya di politik. Hari-harinya Teh Desi seperti apa sih? Senin sampai Kamis sudah pasti full kerja di DPR, hari Jumat hari fraksi, Sabtu Minggu pilihannya kalau saya tidak ke Dapil di Sukabumi, lalu kemudian karena saya sekarang jadi Ketua DPW PAN Jawa Barat, tentunya punya tugas harus ke Bandung. Tugas lain tentunya putri saya, walaupun terkadang saya merasa dia sangat dewasa sekali untuk memahami kesibukan saya. Jadi saya pernah di satu acara, saya ternyata pengen tahu anak saya apa sih ngomongnya gitu terkait dengan hubungan kami sebagai orang tua dan anak. Terus ternyata dia mengungkapkan bahwa selama ini dia tuh punya problem, punya kendala dalam kehidupannya dia, maksudnya khusus sekolah atau hubungan pertemanan. Tapi dia memilih untuk tidak share itu dengan saya karena dia nggak mau menambah beban pikiran saya. Saya sampai tadi pagi bilang sama anak saya, nak, kamu tuh anak satu-satunya bunda. Pasti prioritas bunda ya tentunya membantu kamu, nak. Bukan urusan yang lain, urusan kerjaan, urusan lain itu urusan yang kedua. Is it okay? Dia bilang. Dia masih nanya gitu pada saya udah ngomong. Of course it's okay, saya bilang. Dia bilang, nggak nyusahin bunda karena Naso nggak mau nyusahin bunda. Saya bilang, enggak lah nak, pastinya orang tua disusahin mah seneng aja ya. Kita akan ngerjain apapun gitu kan untuk anak kita, untuk bantu anak kita gitu. Saya bilang, no it's okay. Tadi dia bilang, oke bun, from now on saya akan berusaha untuk bercerita apapun. Karena bunda juga mau jadi orang pertama yang membantu kamu, membantu mencari solusi dan dijadikan orang yang paling terpercaya. Saya bilang, ya oke, kalau bunda udah ngizinin, Naso akan cerita. Buat saya, Allah mudahkan hidup saya. Allah kasih saya cobaan dalam kehidupan saya yang lain. Tapi Allah mudahkan saya untuk memiliki anak yang dewasa, gak harus dikasih tahu. Masuk pesantren, keinginan sendiri. Pengen pakai jilbab, keinginan sendiri gitu. Aduh, Masya Allah. Dengan kondisi saya banyak dosa. Ya, itu hal yang paling... Aduh, gak bisa diomongin pakai kata-kata, itu anugerah terbesar dari Allah, kebahagiaan terbesar dari Allah di antara kehidupan saya dengan beragam naik turunnya kehidupan saya, cobaan gitu ya. Saya mendapatkan seorang putri yang begitu dewasa. Harapan apa sih yang Teh Desi inginkan untuk putri Teh Desi? Saya pernah mengungkapkan harapan ini sama dia, nak, bunda gak minta apa-apa.
Bunda hanya minta Naswa jadi anak yang soleha, Amin. anak yang mau berjuang, berdisiplin untuk menjadi anak yang istiqomah. Insya Allah Bunda doain terus dalam kehidupan kamu dimudahkan Allah urusannya, dimudahkan Allah apa yang ingin menjadi cita-citanya, jodohnya, kehidupan. Walaupun saya udah nggak ada gitu ya, saya bilang semoga Allah jadikan kita keluarga di dunia, nanti juga Allah pertemukan kita lagi di akhirat di surganya Allah. Saya cuma minta itu aja, makanya saya selalu bilang, ayo nak, kalau Bunda ngerjain ini, kerjain yang terbaik. Ayo, kalau kerjain, ayo. Jadi alhamdulillah sih anak saya juga kalau dikasih tahu ya, nggak yang nggak mau Bun, nggak mau gitu. Misalnya contoh, udah sholat belum nak? Ya Bun, insya Allah mau gitu. Apa ya, nggak bisa digambarin dengan kata-kata gitu. Jadi kalau ada saya ngadepin ujian atau cobaan dalam kehidupan saya, udah nggak apa-apa gitu dah. Saya udah dikasih kesenangan yang lebih besar oleh Allah dengan kehadiran putri saya ini. Gitu. Ada perasaan ibaratnya perasaan yang kurang nggak sebagai ibu kepada Naswa, atau perasaan bersalah Teteh ke Naswa? Kalau kurang mungkin kurang waktu. Nah, ngomongin soal waktu nih Teh. Kalau terjun ke dunia politik sudah pasti waktunya akan lebih banyak ya tadi. Tapi apa dong yang akhirnya men-trigger Teteh, yang mendorong Teteh untuk yaudah deh ingin terjun ke politik. Sementara Teteh tahu pasti waktunya akan lebih banyak dihabiskan kepada rakyat. Gitu. Oleh karena itu saya memutus, karena waktunya sempit tadi ya, masih lebih banyak untuk orang lain. Saya memutuskan untuk masuk ke dunia politiknya pada saat putri saya sudah dewasa, gitu. Jadi kami punya komitmen. Kayak misalnya Sabtu Minggu kita janjian, kapan kita janjian akan pergi, akan jalan, akan liburan tuh nggak boleh diganggu oleh kerjaan apapun, gitu. Teteh ini kayaknya bukan orangnya nggak setengah-setengah ya, jadi begitu udah komit kan, Totalitas. Totalitas. Ya. Tetapi apakah sempat niat Teteh itu sempat agak-agak terganggu ketika mengalami beberapa pertentangan di awal? Contohnya kok nggak salah Teteh juga pernah sempat sakit-sakitan. Oh iya, iya sih waktu periode pertama tuh 2 minggu pertama tuh bener-bener yang kalau rapat pasti pulang kan langsung mual, vertigo, muter pasti masuk rumah sakit gitu ya. Sampai ya 2 minggu terus kata dokter awalnya gastritis, terus kemudian mual apa segala macam lah, langsung vertigo. Terus diobatin kata dokternya udah Bu, relaksasi. Saya bilang berarti ini bukan masalah fisik saya dong gitu kan, masalah lambung dan sebagainya, salah makan dan sebagainya. Oke, my mindset berarti. Nanti selama menjabat udah 2 periode pernah ada pengalaman mendapatkan tawaran-tawaran aneh nggak sih Teh? Ini anehnya lebih ke mistis atau lebih ke Ya maksudnya aneh itu ya apapun yang di luar normal gitu. Mungkin ada Saya nggak sih? pikir yang paling utama gini, ketika kita memposisikan diri kita dari periode awal, personal branding lah gitu kali ya, baik secara eksternal maupun internal, saya yakin kalau prinsip itu dipegang terus dan kita tunjukkan secara konsisten terhadap lingkungan kita, dimanapun lingkungannya, insya Allah orang akan memahami kita seperti apa tanpa bermaksud menyakiti atau mendiskreditkan orang lain yang tidak sama dengan prinsip kita gitu. ada nggak mereka yang juga deketin Teteh dengan karena menggemari Teteh gitu, konstituen? Suka banyak, apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan konstituen, lebih utama adalah Teh, tong lami-laminya nyari Yosta, jangan lama-lama bicaranya ya. Yang penting nanti foto dan bareng. nyanyi. itu udah judul wajib lah gitu, kegiatan wajib. Jadi kalau udahan tetap fotoan. Jadi seberapa pentingnya sih Teh konstituen bagi Teh Desi? Menurut saya konstituen penting dalam konteks untuk mengetahui informasi apa sesungguhnya yang kita dapatkan dari mereka secara real. Menjadi ketua DPW Panjabar membuat saya menjadi tadi spread the wing, mengetahui lebih banyak konteks-konteks kesulitan-kesulitan dan real kenyataan hidup masyarakat di seluruh Jawa Barat. Next, goalnya mau jadi apa lagi nih? Kalau tadi sempat disinggung ada berita tentang saya kayaknya nih digadang-gadang mau maju jadi eksekutif gitu kan. Itu anak saya langsung protes. Bun, nanti waktunya nggak ada. Terus Naswa gimana? Nanti Naswa gitu saya suka bilang. Kan Naswa mau ngelanjutin kuliah ke luar negeri. Naswa di sana Bunda punya pekerjaan lain gitu kan. So I'm not alone gitu. Terus dia langsung bilang, no, siapa yang bilang Naswa di sana mau sendiri? Naswa mau Bunda ikut. Waduh. Nah lo, Ayo. Ibu saya bilang, hey, Ari yang mau nyari duit yang bayar sekolah siapa? Terus anak saya tuh dengan pertanyaan polosnya,
Banyak banget ya inspirasi dan insight yang kita dapatkan. Teh Desi, terima kasih banget loh udah Terima kasih sharing banyak, sama Teh. kita. Terima kasih. Aduh, thank you so much Teh. Ini tadi memang benar-benar saatnya perempuan bicara, kita berbicara dari hati ke hati ya. Dan kita masih akan terus berbicara dengan Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara bersama dengan kami berlima. Tadi sudah kehadiran seorang perempuan yang sangat inspiratif dan selanjutnya kayaknya kita harus agak sedikit lebih santai karena serius itu lucu, lucu itu serius. Nah, itu udah mulai clue nih, udah mulai clue nih. Jadi dia adalah seorang komedian legendaris, ya kan? Dan kayaknya kalau manggil dia tuh nggak bisa manggil sekedar biasa aja. Oh, manggilnya harus gimana dong? Udah ketahuan dia siapa ya. Gitu ya. Mungkin berayun-ayun. Ya udah ketahuan siapa, langsung kita undang Pak D. Tarzan. Aduh, apa kabar Pak Deta? Halo Pak D. Halo. Pak D, aku berdiri samping Pak D dulu beneran nih. Di mana nih? Silakan duduk di sini Pak D. Pak D, apa kabar? Apa kabar sih? Baik, bukan? Baik bukan? Ya, Iya, ya. pokoknya sehat selalu. Alhamdulillah. Tapi Pak D ini memang dari dulu sampai sekarang tegap gitu ya badannya, memberi kesan sehat. Itu rahasianya apa sih sekarang? Ya, karena Mohon maaf, 75 tahun ya Pak D? 75 lebih separuh. Ini harus minum, tapi minumnya saya ganti dulu ya Pak D. Oh, Mau minum apa? kenapa? Mau minum Tadi es kan teh, teh hangat. Nggak ada, apa? cuma ada Saya air lagi putih. puasa, maaf. Oh gitu? Iya. Gitu. Tetap saya ganti. Tapi nggak kalau apa-apa. air nggak apa-apa. Nggak boleh dong harusnya kalau Oh. puasa. Tapi Saya ganti dulu biasa minumnya ya Pak D. Ya. Tapi kan karena sekarang rambutnya warnanya hitam, kita panggil Mas Tarzan aja kayak Nah ini kita harus puji syukur, Ya. karena walaupun begini, saya tuh nggak pernah nyemir rambut. Masa? Hanya pakai sampo yang bisa menghitamkan itu aja. Monggo disekecakan. Terima kasih, saya minum dulu ya ini. Mau dibatalin dulu puasa. Sri Mulat. Ini bukan Sri Mulat Pak D. Salah tadi itu. Salah. Kalau Sri Mulat biasanya gini. Aku takut. Sorry salah. Dibuka dulu. Tuh, ini ada tutupnya toh. Enggak, bukan. Ini mukanya yang ada Masya Allah ya. Oh. Ya, Jadi- aman, terkendali. 75 Terkendali. tahun dan sangat sehat, alhamdulillah. Gimana kondisinya? Ya, selalu sehat karena sehat itu urusan kita. Kalau yang lain-lain itu ada yang ngurus sendiri di sana. Makanya aku pengen sehat itu ya olahraga. Oh serius, olahraganya apa? Saya paling ya jalan kaki aja. Enggak pada orang dada-dada terus foto bareng gitu. Ya ada yang begitu, ada yang enggak. Karena ya orang seperti saya itu masih ada yang memperhatikan. Tapi kadang-kadang memang ada yang nggak kenal. Karena dulu waktu muda saya kan ya ganteng katanya begitu. Orang juga masih ganteng Pak D. Pak De, sebenarnya nama aslinya Sopot. Siapa sih? Toto Muryadi Foto di KTP. Artinya apa? Ya nama orang tua dulu nggak tahu yang ngasih itu. Yang penting artinya tuh supaya rezekinya banyak gitu aja. Bener rezekinya banyak ya? Amin. Amin. Tapi kabarnya ketika akhirnya sempat ganti nama menjadi Tarzan Ya. dan proses ganti namanya itu kan sempat di atas panggung tuh, sempat Betul. ada apa bubur merah putih atau Oh apa iya, ya? orang Apa Jawa. pokoknya ada prosesinya itu rezekinya semakin moncor katanya tuh. Jadi begini, saya dulu kan pemain ludruk keliling terus. Setelah beberapa tahun, saya ada sandiwara lokarya main di Kota Malang. Di situ 3 hari rupanya saya sukses. Terus hari ketiga itu ada judul Tarzan dan Gadis Sandera, kita nggak tahu kan. Jadi waktu penuangan yang punya lokarya itu namanya Pak Amang Gunawan juga sebagai sutradara juga. Ini yang jadi Tarzan sampein aja ya, Toto Muryadi kepanjangan nama itu. Oh siap Pak. Ya sejak itu terus pakai nama Tarzan. Dari umur berapa sih Pak De suka sama dunia seni atau dunia ludruk? Saya mulai belajar ludruk itu tahun Remaja ya? 60-an. Tahun 60-an. Apa yang membuat pertama kali kayaknya pengen deh mendarat? Gini, saya itu kan anak kepala desa ya. Iya. Jadi begitu itu sering ada pertunjukan tiap-tiap orang punya hajat, nanggap ludruk itu udah kebanggaan. Kalau nggak nanggap ludruk bukan orang kaya. Nah kan rasa bangga saya itu rasanya, aduh kalau aku jadi pemain ludruk bagaimana? Di kampung, setelah nggak ada kemajuan saya ikut sandiwara yang keliling itu. Tapi orang tua gimana kan dari kepala desa tuh pekerjaan yang serius, pemimpin. Saya nggak sekolah sempat diusir sama bapak saya. Berapa lama maksudnya pergi dari rumah gitu sampai Kira-kira 4 bulan, 5 bulan dipanggil sama bapak saya.
Nah, kalimat bapak ini yang penting. Aku nyekolahkan kamu supaya pinter. Kalau kamu jadi pemain ludruk ya mudah-mudahan nasibmu baik aja. Orang kan kalau bisa sekolah kan susah Pak De. Iya. Zaman dulu lagi kan. Maksudnya bisa sekolah, kenapa nggak terusin dulu sampai SMA, terus bercita-cita untuk kuliah gitu loh Pak De. Mungkin tuntutan jiwa ya. Saya lebih udah. bangga kalau menjadi peranan-peranan yang antagonis itu rasanya kalau di panggung ada orang tepuk tangan itu kayak orang kaya. Itu. Hati kecilnya. Kepuasannya di situ ya. Nah tapi kan pernah ada momen-momen nih kita dengar bahwa Pak D juga pernah uang kan juga buat makan aja. Tapi kalau lagi misalnya musim hujan atau apa lagi nggak bisa pentas itu kan nggak ada pemasukan tuh. Itu gimana? Kan masih ada baju. Loh, terus jadi gimana? Iya. Kalau bajunya habis jadi Tarzan beneran dong. Kita pakai apa? Minta sama ibu saya, mak saya Aduh, Mak itu. memang luar biasa ya dibalik semua langkah. Kadang-kadang mak saya itu sampai datang. Jangan-jangan emaknya Pak De ini dulu adalah atasan kepala desa. Atau gimana? Kok kayaknya bisa selalu Ya namanya men-support. orang tua ya mesti nggak sampai hati ya. Namanya orang desa itu anak itu adalah segala-galanya. Ya, itu kan zaman-zaman masa politik negara juga sedang lumayan panas. Betul. Tahun 1965 ya. Ya 65, Nah ini 67. titik baliknya Pak De bener. Kenapa? Jadi begini, 65, 67 saya itu ada ludruk namanya Bintang Masa sampai pindah ke Narutama. Ya. Di sana itu kalau zaman Nami waktu itu kalau nggak dibawa ABRI jangan diharap bisa main, bisa digeruduk. Nah, saya ikut Brimob 412. Lah saya kebetulan ditunjuk sebagai Dantimbur. Apa itu? Komandan tim hiburan Batalion 412. Wow. Strap atau apa gitu? Itu di Malang. Pahlawan trip kan. Pahlawan trip, iya. Saya tugasnya itu di Malang Selatan, Blitar Selatan ngibur. Kadang-kadang kalau ada apa tahanan-tahanan yang politik itu saya sambil sama teman saya berdua ngasih tahu lah istilah. Waktu Brimob saya dikasih pangkat Ajun Brigadir tingkat 2 tapi titipan saja itu. Oh, tapi tetap dikasih. Formalitas saja. Formalitas. Tapi senjata bawa. Senjata bawa. Bawa. Tapi bukan gadungan ya Pak De? Ya, Terdaftar. enggak, tapi pangkat enggak ada. Oh, terus pesan-pesan yang disampaikan biasanya apa sih? Ya biasa jangan terpengaruh, jangan ini, jangan ini. Sama saja kayak pendidikan sekarang itu. Waktu di Surabaya, saya di Galarama ya, TV Surabaya itu ada seminggu sekali. Terus saya dapat titipan dari Komandan Garnisun, namanya waktu itu Kolonel Pak Gatot Sularto kalau nggak salah. Wah masih ingat loh. Kalau nggak salah ya, saya ingat. Saya dipanggil sama teman saya, sama Bambang Gendolet, sama saudara. Tolong ini supaya apa rakyat biasa jangan menggunakan apa seragamnya TNI. Orang itu kan organik gitu. Itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Saya dikasih pakaian marinir, ngomong. Saya ngasih tahu, kamu kalau bukan anggota jangan macam-macam itu dilarang. Kan dulu kan banyak yang ditangkepi. Orang kan bebas, sedikit celana loreng anak. Itu saya penerangan. Pengen tahu nih gimana caranya bisa mengocok perut di daerah konflik. Pengen tahu juga gimana caranya bisa gagal mengocok perut nih. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup Ini seorang Tarzan kalau yang luar kesuksesan- biasa. Tahan dulu. Kita semakin penasaran ya, Yes. pengen tahu ya. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dengan tamu kita yang ikonik banget yaitu Pak D. Tarzan. Nah mungkin Anda banyak sekali mendengar tentang karir, tentang banyak sekali soal Pak D. Tarzan ini. Tapi kok saya cari-cari nggak banyak ya ceritanya soal keluarga. Jadi penasaran nih. Nah mungkin bisa cerita ini pada saat bertemu dengan calon istri waktu itu seperti apa sih? Itu mungkin di dunia hanya saya saja yang mengalami. Apa tuh? Kenapa? Saya dikasih tahu, saya itu harus punya istri. Teman saya pelawak entro, wadah tetanggaku rumahnya di Pakisaji. Saya besok tak ke sono entro. Kayak gitu. Belum pernah lihat orangnya ini? Belum pernah tahu. Oh. Saya nggak mikir gitu. Yang penting malam itu saya udah ya namanya sholat tahajud supaya bener-bener cocok gitu. Wah. Gitu. Belum ketemu udah deg-degan. Belum ketemu. Udah deg-degan tuh. Namanya Sulistina katanya Indro. Terus saya di depan pasar itu ada rumah, tanda-tandanya. Saya sama teman saya. Rumahnya Indro mana? Oh di sana loh. Mbak Sulistina ya. Loh iya kok tahu dikasih tahu Indro. Saya begitu ketemu sama istri saya itu langsung hatisan teratap. Waduh. Getaran cinta pokoknya nggak tahu pokoknya namanya udah cocok, orangnya cocok. Saya hampir pingsan. Oh iya? Ya karena belum sarapan soalnya. Terus saya langsung ke rumahnya Endro. Terus temenku yang namanya Sodik itu udah almarhum, pemain ludruk juga, tolong dilamar.
Kaget nggak? Hah? Hari baru juga. Mau nggak jadi pacar istrinya Tarsan? Wah gimana kok gini-gini, langsung sama ibunya. Langsung sama ibunya? Iya, saya suruh memang. Oh. 3 hari saya datang lagi sama Sodik. Mau nggak? Saya nggak mau buang energi. Kalau mau ya, kalau enggak. Terus setelah itu akhirnya ya dia mau, tapi orang tua harus datang. Yang ngelamar ibu saya akhirnya. Jadi saya menikah 1 Oktober itu, waktu itu saya masih Ludruk Brimob main di Jatiroto. Jadi itu ceritanya. Terus akhirnya menikah ya sampai sekarang. Nah ini membuka jalan untuk ke Sri Mulat. Nah di Sri Mulat itu istri saya melahirkan, saya dipecat Sri Mulat. Waduh. Gara-gara saya apa istilahnya tuh job luar saya nggak bilang sama pengurusnya. Pelanggaran kontrak tuh berarti. Iya. Ndelalah ya istilahnya itu. Saya tuh kok dapat iklan, akhirnya saya balik lagi ke Sri Mulat. Terus ketika masuk ke Sri Mulat itu gimana? Sempat ada mau ganti nama, ganti image atau mesti memiliki ciri khas tuh gimana Ya. tuh mikirinnya? Ya saya kan orangnya kan serius, jadi saya itu menghidupkan orang panggung aja, saya kan pengumpan. Karena ngelawak itu kalau belum kenal langsung lucu, konyol. Tapi kita manasi dulu, cari sasaran supaya suasana panas. Kalau udah panas kita ngomong apa aja diterima. Apa kan tadi kan kita tahu sendiri ya, lawakan Sri Mulat itu kan sangat fisik gitu. Nah itu ada yang pernah tersinggung nggak sih, mungkin bintang tamu atau apa gitu, jadi kayak sebel gitu misalnya. Kalau di Sri Mulat itu umpamanya ada tamu itu dihormati ya. Tapi ya pernah teman kita itu kena surat pembaca juga pernah. Oh, kenapa? Kenapa tuh? Contohnya Pak Bedot almarhum. Iya. Pak Bedot itu karakternya kan kuat sekali. Kalau ditendang itu mesti jatuh. Iya. Sampai diinjek kakinya. Wah itu ada komplain itu, wah sadis itu gini. Terus Pak Bedot yang jawab, lah saya itu baiknya memang seperti itu karena ucapannya kan kurang. Iya. Ya kita isinya minta maaf aja. Itu pernah gitu Pak. Mengenai ketika melawak di daerah konflik, itu kan juga pasti pengalaman juga tuh, itu seperti apa? Ya saya kira sama saja kalau saya menghadapi tentara ya. Saya kan mesti pangkat kopral. Iya. Lainnya itu kan mesti sirsan sama. Termasuk di mana di Lebanon umpamanya begitu. Hah? Di Libanon? Ya. Tahun Pernah berangkat ke sana? 2009 saya ikut Garuda 23C. Wow. Itu penontonnya itu ya ada saya Indobat Indonesia Batalion sama yang dari luar negeri ya itu aja. Wah itu ada pengalaman yang lain dari yang lain nggak ketika di situ kan pasti udah daerahnya daerah konflik, Ya. ada banyak tentara asing juga yang ikut Betul, menonton. saya konsultasi. Saya itu termasuk orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Saya yakin aja kalau yang lain udah depan tuh kena, lain ikut tertawa. Dan benar kejadiannya begitu? Ya itu kembali lagi itu. Berapa bulan nggak pulang. Ini di sini sudah 4 bulan. Ini mesti ngabisin sabun. Itu contohnya. Karena itu nggak pulang-pulang. ada. Nah, kalau pengalaman waktu menghibur keluarga Cendana gimana tuh Pak De? Wah, gua Ini ada fotonya nih soalnya nih. Ini Pak De yang mana? Saya itu yang nomor 3 dari sana itu. Yang pakai selendang itu? Pakai dasi. Oh pakai. Pakai dasi hitam. Oh iya loh. Ya seberapa kenal sih dengan sosok Pak Harto pada saat itu? Ya kalau kenalnya kita ya tahu aja. Tapi karena waktu itu sudah pernah ngelawak berapa kali di sana. Terus yang terakhir itu waktu saya sudah di ketoprak umur, Pak Harto sedang sakit. Teman-teman diundang diajak makan, maunya suruh bercanda gitu. Jadi kasih makan enak. Terus aku dikasih tahu sama Mbak Tutu sama siapa itu, ini makannya Bapak itu nggak sama dengan ini. Jadi selalu apa ya Berbeda. yang tidak mengandung kolesterol, tapi kalau kita ada sate gini-gini. Pengen jadi. Ya itu ya dari candaan juga. Pak Jadi sama canda. sate, kalau Bapak dilarang sama negara. Makanya seperti itu. Tapi kalau Pak De ngelucu, Pak Harto almarhum ketawanya gimana ya? Pertama. Gimana? Ketawanya Ini aja serba. suaranya gituan. Nah, tadi juga menarik yang mengatakan kalau untuk melawak itu kan ada pengumpan, ada striker macam bola juga ya. Betul. Apa ngambil itu ya dari bola juga? Ngambil Wah, iya. Ada ini fotonya nih. nih. Ini kesebelasan apa ini Pak De? Nah ini biasa kesebelasan Sri Mulat ini. Jadi kalau siang nganggur itu ya main bola sampai Kerawang sampai kemana gitu. Ya dapat duit kan. Maaf, pakai celana udah kedodoran. Nanti kalau mau lari ditarik celana. Ya ampun, iseng banget. Beberapa kali kita juga dengar gitu ya, beberapa anggota Sri Mulat yang terlibat narkoba. Itu gimana itu, Pak De? Ya itu namanya manusia ya. Iya. Saya juga bingung, apa pengaruh lingkungan atau ada kesengajaan atau punya satu alasan. Saya menganalisa begini yang baru-baru ini aja.
kok pakai narkoba? Ya karena job rame, sehingga kita susah tidur akhirnya menggunakan itu. Satu. Ada lagi sepi, jadi karena bingung kita nyari kesibukan, ya itu. Makanya saya begitu teman saya pertama kena, wah Sri Mulat itu narkoba semua, saya langsung masuk granat saya. Kita doakan sehat selalu ya Pak De Tarzan ya. Terus karyanya harus lanjut. Amin. Jangan sampai di sini karena bisa kasih contoh juga buat mereka-mereka yang mau masuk ke dunia seni, dunia ludruk. Terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam di malam minggu ini bersama Saatnya Perempuan Bicara. Saya Balkis Manisang. Saya Sere Kalina. Saya Nadia Mulia. Saya Lolita Agustin. Dan saya Olga Lydia. Stay safe, stay healthy. Bye. Bye.